Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ada dua raudhah di muka bumi ini. Raudhah yang pertama, untuk bisa mendapatkannya Anda harus keluar modal besar dan antrinya lebih panjang. Harus dapat tasrih dari pemerintah. Itulah raudhah yang ada di kota Nabi SAW. Raudhah di Madinah, di Masjid Nabawi. Terkadang ada sebagian di antara jamaah umroh yang nggak dapat tasrih sehingga dia nggak bisa masuk raudhah. Dan masya Allah rebutannya luar biasa. Luas raudhah hanya kurang lebih 15 kali 22 meter persegi. Bagian depan sebelah kiri dari Masjid Nabawi yang pertama, yang dikatakan oleh Nabi SAW, baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Raudhah yang kedua, raudhah yang bisa Anda dapatkan di semua tempat di muka bumi ini selama di sana ada majelis ilmu. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, mendekatlah. Dan yang dimaksud dengan taman surga di sini, kata Nabi SAW, hilaqudz dzikri, tempat orang berkumpul untuk berzikir. Apa yang dimaksud berzikir di sini? Mereka membaca zikrullah, membaca peringatan Allah, membaca Al-Quran dan hadis dan penjelasannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kegiatan Jumatan dengan kegiatan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah kalau kalian sudah mendengarkan panggilan di hari Jumat untuk Jumatan. Apa kegiatan Jumatan jamaah? Yasinan atau tahlilan? Apa kegiatan Jumatan? Kegiatan Jumatan, seorang khatib menyampaikan peringatan, yang lain mendengarkan. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dengan majlis zikrullah. Semoga majlis ini termasuk majlis zikrullah dan mudah-mudahan termasuk di antara raudhah. Anda berada di taman surga, insya Allah kita sama-sama ingin mendekat kepada Allah dengan mempelajari peringatan yang diturunkan oleh Allah. Dan bagian inilah yang menjadi hajatnya para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yaltamisuna ahla dzikri." Allah punya beberapa malaikat yang tugasnya berkeliling di jalan-jalan. Apa yang mereka cari? Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari orang yang sedang kumpul untuk zikir. Kalau ada malaikat yang menemukan itu, fa idza wajadu qauman yadhkurunallah. Kalau mereka menjumpai ada sekelompok orang yang mereka kumpul berzikir kepada Allah, tanadau, maka yang nemu tadi memanggil malaikat yang lain, halummu ila hajatikum. Mari kita kumpul di hajat kalian. Hajat yang dimaksud di sini adalah apa yang disenangi oleh malaikat. Sehingga hajatnya malaikat adalah majlis di mana ilmu dibahas. Maka bersikaplah yang sopan dan yang baik, karena majlis kita dihadiri oleh makhluk-makhluk Allah yang baik, para malaikat.
Mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai majelis ilmu yang barokah, di mana kita bisa mendapatkan manfaat di samping pengetahuan agama, juga ampunan dosa dan peningkatan iman. Dari mana kita bisa mendapatkan peningkatan iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah, kegiatannya membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji isinya, illa nazalat alaihim as-sakinah, maka Allah akan turunkan as-sakinah. As-sakinah, apa ini as-sakinah? Penyebab orang bisa mendapatkan peningkatan iman. Allah berfirman di surat Al-Fatah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka miliki. Di tempat majelis ilmu Anda bisa mendapatkan peningkatan iman. Walaupun berdesak-desakan tidak masalah jamaah, insya Allah. Yang di luar belum dapat tempat, mereka ada yang duduk di tangga, ada yang duduk di selasar masjid. Kepanasan enggak yang di luar? Insya Allah tidak ya. Baik, semoga di tempat ini kita bisa mendapatkan as-sakinah, dan ketika as-sakinah itu turun, ini akan menjadi sarana iman kita semakin bertambah. Karena itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau ngajak orang untuk kumpul kajian, beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan, mari kita kumpul untuk ngecas iman. Kajian itulah tempat untuk ngecas iman. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan tambahan iman, di mana tempatnya? Di majelis ilmu. Baik, selanjutnya kita mau belajar buku ini. Buku judulnya Bila Ku Mati. Kalau aku mati, apa yang nanti akan kita jumpai? Silakan yang bawa bukunya bisa dibuka, ini masih segelan ya. Nah, dibuka segelnya, jangan sampai pulang segelnya belum dibuka. Nah. Ini untuk pertama kalinya buku ini dibedah di Masjid Al-Azhar Sumarekon. Sebelumnya buku ini belum dibedah, dan insya Allah mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita bisa membaca buku ini dengan baik dan mengambil manfaat darinya. Baik, saya bacakan daftar isinya dulu. Kalau Bapak mendapatkan buku baru, pertama Anda baca judulnya ya, jelas. Yang kedua, segera menuju daftar isi. Fungsinya apa? Kalau kita baca daftar isi, Anda seperti memiliki sebuah peta untuk melihat seperti apa kurang lebih gambaran umum dari buku ini. Setelah dari daftar isi, nanti Anda akan melihat ada salah satu atau dua judul yang menurut Anda menarik. Segera buka bagian judul yang Anda tertarik untuk membacanya. Misalnya di sini, setelah Anda baca daftar isi, kemudian kayaknya ini ada judul bagus ini, langsung menuju ke sana. Nah, setelah Anda baca isi dari salah satu judul tadi, ini sebagai sampel untuk mengukur kira-kira nilai keilmiahan buku ini seperti apa. Apakah bisa disajikan dengan ilmiah, kemudian bagaimana cara penulisnya memberikan penjelasan, apakah mudah dipahami atau tidak. Nah, dari situ Anda akan bisa mendapatkan kesimpulan kira-kira buku ini penting untuk dibaca atau tidak. Setelah itu Anda cari lagi judul yang lain. Setelah dapat judul yang lain yang kira-kira menarik, Anda tutup buku itu, silahkan disimpan. Masih ada ketertarikan untuk buka lagi. Sehingga dengan cara demikian buku ini akan bisa terbaca tahap demi tahap dan insya Allah bisa selesai. Demikian tips membaca buku, sehingga jangan baca terlalu banyak dulu kalau sekiranya Anda sibuk. Tapi tinggalkan apa yang menarik, tutup, insya Allah masih ada ketertarikan untuk membaca ulang buku tersebut. Baik, sekarang coba kita baca. Ada beberapa bab yang disebutkan dalam buku ini. Bab yang pertama
membahas tentang apa itu kematian. Kemudian bab yang kedua tentang kisah kematian para nabi. Kemudian bab yang ketiga membahas tentang kejadian menjelang kematian. Bab berikutnya saat kematian tiba. Kemudian bab berikutnya menjelajahi alam barzakh. Lalu kita bahas fikih takziah dan yang terakhir fikih kuburan. Baik, Anda mau bahas yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bab. Ya? Bab memahami kematian. Terus apa lagi? Menjelang kematian. Kemudian kalau semuanya saya bacakan daftar isinya selesai. Baik. Sekarang kita langsung masuk ke bab pertama tentang apa itu kematian. Di halaman yang pertama kita menjelaskan tentang apa itu kematian. Tentu saja saya selalu berkomitmen dengan menghadirkan dalil yang sahih baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Allah menyebut kematian sebagai musibah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah ayat 106, fa'asabatkum musibatul maut. Lalu kalian mendapatkan musibah kematian. Karena kematian itu musibah puncak. Kalau sekarang ada orang yang mendapatkan musibah, rumahnya hilang, mobilnya tenggelam, tanahnya hilang, masih mungkin nggak Pak dapat ganti? Mungkin? Mungkin. Orang ketika mendapatkan musibah, keluarganya hilang, masih mungkin dapat ganti. Istri hilang, masih mungkin dapat ganti. Suami hilang, masih mungkin dapat ganti. Tapi kalau orangnya yang mati, ya sudah selesai. Sehingga puncak musibah dunia adalah kematian. Akidah Islam mengajarkan bahwa kematian merupakan pintu gerbang perpindahan manusia dari kehidupan dunia ke alam barzakh dan alam akhirat. Artinya pasca manusia mengalami kematian, tidak ada kehidupan yang kedua di muka bumi. Sebagaimana akidahnya orang yang punya keyakinan reinkarnasi. Kalau orang itu mati, kemudian dia orang baik, maka nanti akan berubah jadi makhluk yang lain, yang lebih indah. Tidak ada seperti itu. Begitu dia sudah meninggalkan dunia, maka dia akan pindah alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada mereka, qala, orang yang mati ini mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Lalu dia bilang, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa kembali melakukan amal soleh yang belum sempat aku kerjakan. Kalla, kata Allah, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari kiamat. Disebut sebagai barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Alam barzakh berarti alam pemisah. Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan yang berbeda, di antara keduanya ada barzakh, ada pemisah, sehingga antara air laut kanan dan air laut kiri tidak bisa saling bercampur. Maka alam kubur disebut sebagai alam barzakh, karena alam ini memisahkan antara kehidupan dunia dengan alam akhirat. Baik, karena itu ketika ruh sudah lepas dari jasad, hakikatnya yang bersangkutan telah meninggal dunia. Walaupun bisa jadi jantung masih berdetak dan nafas masih berfungsi, tapi ketika arwahnya sudah lepas dari jasad, berarti yang bersangkutan sudah mati. Bisa enggak ini diketahui, Pak?
Bisakah roh ketika lepas itu diketahui, Pak? Yang hidup tidak tahu, tapi yang mati merasakan itu. Oleh karena itu, bisa jadi ketika ada orang sudah meninggal dunia, dokter mompa jantung, dokter ngasih alat bantu pernafasan, oksigen misalnya, tapi sudah tidak berfungsi karena sebenarnya yang bersangkutan sudah mati. Arwahnya sudah tidak ada, tapi jantungnya mungkin masih berdetak karena selnya belum mati semuanya. Meskipun itu dilakukan dengan cara apapun, tidak akan bisa mengembalikan arwah yang sudah tercabut. Baik, dan itulah keyakinan yang kita miliki, sehingga tidak ada istilah malaikat maut salah nyabut nyawa, tidak ada. Ada satu cerita khurafat yang berkembang di sekitar orang-orang penganut paham khurafat, terlalu berlebihan dalam memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir ulama Ahlussunnah bermadzhab Hambali. Abdul Qadir Al-Jailani itu madzhabnya Hambali, ulama Ahlussunnah. Tapi ada sebagian orang yang terlalu berlebihan memuji beliau. Sampai dalam salah satu biografi Syekh Abdul Qadir yang dibuat oleh kelompok yang senang khurafat, kelompok sufi ini, suatu ketika ada ibu-ibu yang sedang nangis. Lalu datang Syekh Abdul Qadir, ditanya, "Wahai ibu, kenapa kamu nangis?" "Anak saya baru saja meninggal." "Kapan?" "Barusan." "Tunggu, tenang saja ibu." Akhirnya beliau naik ke langit, ketemu dengan malakul maut. Dan malakul maut membawa keranjang yang isinya arwah. Kemudian Abdul Qadir minta kepada malakul maut, "Tolong kembalikan arwah pemuda itu." Malakul maut tidak bersedia. Akhirnya duel, berantem antara Syekh Abdul Qadir dengan malakul maut. Nah, di tengah berantem itu keranjangnya tumpah. Semua arwah yang terjabut di hari itu balik lagi ke jasanya, sehingga hidup lagi atas jasa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Apa ini, Pak? Dusta. Ini adalah dusta. Baik, selanjutnya, apakah kematian itu makhluk ataukah bukan makhluk? Sebagian ulama menegaskan bahwa kematian itu makhluk, sehingga dia sesuatu yang berwujud karena makhluk. Ya, walaupun kalau di dunia statusnya abstrak, karena sesuatu yang abstrak kelak di yaumil qiyamah Allah jadikan sebagai hal yang konkret. Apa dalilnya kalau kematian itu makhluk? Di surat Al-Mulk Allah Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Dialah zat yang menciptakan al-mauta. Allah sebut al-mauta dengan kata khalaqal mauta sebagai objek dari kata khalaqa. Khalaqa artinya menciptakan. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wastadalla bihadzal ayah man qala innal mauta amrun wujudiyyun li'annahu makhluk. Berdasarkan ayat ini, ulama ada yang menjadikan dalil bahwasanya kematian itu sesuatu yang wujudnya ada, dia punya eksistensi, li'annahu makhlukun, karena dia diciptakan. Wujudnya kayak apa, Pak? Kalau sekarang nggak kelihatan, sehingga sesuatu yang sekarang abstrak besok akan diwujudkan oleh Allah sebagai sosok yang konkret. Makanya Nabi SAW menyebutkan Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya, sehingga manusia yang rajin membaca Quran akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Al-Quran datang kemudian dia ngasih syafaat. Salat seseorang menghalangi dirinya dari hukuman Allah. Ibadah yang dilakukan oleh hamba, fisik ibadahnya memang kelihatan, tapi wujud jadi apa ibadah itu tidak kelihatan. Nanti akan dijadikan oleh Allah sesuatu yang konkret dan membela bagi pelakunya. Dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan,
wal mautu inda jumhuri ahli sunnah wa man wafaqahum min ghairihim makhlukun mawjud. Kematian menurut ulama ahlu sunnah dan para ulama yang sependapat dengan mereka mengatakan bahwasanya kematian itu makhluk dan sesuatu yang berwujud. Makhluk, sesuatu yang berwujud. Apa dalilnya tadi? Firman Allah di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal haya. Nah, dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kelak di yaumil qiyamah, kematian itu diwujudkan oleh Allah seperti kambing. Kematian diwujudkan oleh Allah seperti kambing. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah." Kematian akan didatangkan dalam bentuk seekor kambing yang berwarna putih kehitaman. Jadi putih dan hitamnya bercampur. Lalu ada yang menyeru dibawa ke dekat penduduk surga. Kemudian mereka memanggil, "Ya ahlal jannah," wahai penduduk surga. Fayashra'ibun, mereka pun yashra'ibun. Yashra'ibun artinya dongak untuk mendekat ke arah panggilan. Wahai yang di belakang langsung begini. Nah, itu namanya apa? Isyra'abba yashra'ibbu dalam bahasa Arab. Wa yandurun, kemudian dia melihat ke arah panggilan. Fayaqul, malaikat yang membawa kematian ini tanya, "Hal ta'rifuna hadza?" Tahukah kalian ini apa? Mereka sedang membawa apa? Kambing, tapi itu adalah kematian. Fayaqulun, penduduk surga mengatakan, "Na'am, hadzal maut." Ya, kami tahu itu kematian. Penduduk surga tahu itu kematian, penduduk neraka juga tahu itu kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, semua mereka melihat ke arah kematian tadi. Tsumma yunadi, kemudian malaikat ini memanggil ke arah penduduk neraka, "Ya ahlan nar," wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun, maka seluruh penduduk neraka noleh ke arah panggilan tadi. Wa yandurun, dan melihat ke arah panggilan. Kemudian malaikat bertanya, "Hal ta'rifuna hadza?" Tahukah kamu ini apa? Mereka menjawab, "Na'am, hadzal maut," itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya melihat ke arah kematian tadi. Tsumma yaqul, kemudian malaikat ini mengatakan, fayuzbahu tsumma yaqul, kemudian malaikat tadi menyembelih kematian. Kematian telah mati. Masya Allah. Disembelihlah kematian itu. Kemudian dia mengatakan, "Ya ahlal jannah khuludun fala mauta." Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Wahai penduduk neraka, kalian kekal, tidak ada kematian. Yang satu makin bahagia, yang satu makin susah. Mereka makin sedih. Maka bersabarlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jaga iman baik-baik, jangan sampai lepas dari hati kita. Walaupun mungkin ujiannya berat, tapi ini tidak selamanya. Setelah kita meninggalkan alam ini, akan ada balasan yang sifatnya abadi. Dan untuk bisa mendapatkan surga butuh perjuangan. Baik. Selanjutnya, mati itu berapa kali? Mati itu berapa kali? Al-Quran menegaskan mati itu 2 kali. Kita hidup 2 kali dan kita mati 2 kali. Allah berfirman menceritakan salah satu dialog di akhirat. Penduduk akhirat mengatakan, "Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain." Mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, Engkau mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali." Berarti kematian berapa kali? 2 kali. Hidup 2 kali. Baik. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 28. Kalau tadi surat Ghafir ayat 11. Pernyataan penduduk akhirat, mereka menyampaikan, "Amattana thnataini wa ahyaitana thnatain." Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Ini di surat Ghafir ayat 11.
Di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 28. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian mati. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Maka di sini disebutkan kuntum amwatan, kalian dulu mati. Thumma fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Sehingga kematian 2 kali, kehidupan 2 kali. Yang duluan yang yang mana Pak? Mati atau hidup Pak? Yang duluan yang mana Pak? Yang Anda rasakan, yang duluan yang mana? Ya? Hidup, mati, hidup, mati, hidup lagi. Jadi 3 kali nanti hidupnya. Yang terakhir itu hidup atau mati? Yang terakhir hidup. Penduduk akhirat hidup selamanya. Yang di surga hidup selamanya, yang di neraka hidup selamanya. Sudah? Berarti yang terakhir hidup. Maka biar terjadi masing-masing 2 kali, mati, hidup, mati, hidup. Demikianlah keterangan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kanu amwatan, kata Ibnu Abbas, dulu manusia itu mati fi aslabi abaihim, di tulang sulbi bapak mereka. Fa ahyahumullah fid dunya, lalu Allah hidupkan mereka di dunia. Tsumma amatahum al-mautata allati la budda minha, kemudian Allah matikan mereka pada kematian yang pasti mereka alami, kematian yang nanti akan kita alami. Tsumma ahyahum lil ba'tsi yaumal qiyamah, kemudian Allah hidupkan mereka untuk dibangkitkan di hari kiamat. Fahuma mautatani wa hayatan, itulah makna 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Jadi sebelum bapak dilahirkan, sebelum ibu dilahirkan, kita ini disebut oleh Quran dalam keadaan mati. Baik. Loh Pak, belum hidup kok mati Pak? Dalam posisi ketika Anda belum diberi arwah, itu disebut mati. Dalam posisi ketika kita belum diberi arwah, kondisi kita disebut mati. Kemudian diberi arwah, lalu arwah dicabut, mati lagi. Baik, demikianlah penjelasan dari Al-Quran. Seperti ini ilmu yang akan menambah keyakinan kita. Allah Maha Kuasa menjadikan para hambanya untuk mengalami fase kematian, kehidupan, kematian dan kehidupan. Baik, ada informasi di luar, di tempat parkir belum bisa masuk ya. Bisa nggak kita merapat? Enaknya gimana? Ini mager, malas gerak. Kalau berdiri boleh nggak? Boleh, berdiri. Bismillah. Berdiri, barang bawaannya tolong dibawa ya. Tumbler jangan lupa. Karena Anda harus bergeser. Baik, geser ke arah selatan. Terutama yang bapak-bapak geser ke arah selatan, Pak. Ke arah kiri. Ke arah kiri. Ya, yang masih bisa? Silakan yang ada di luar, barangkali mau masuk, mumpung lagi pada berdiri. Udah nggak bisa geser. Sudah cukup? Sudah yang di luar bisa masuk? Silakan yang di luar belum bisa masuk. Nggak bisa. Kasih jalan, kasih jalan. Baik, silakan duduk lagi. Masya Allah.
Nah, yang belakang agak longgar. Yang belakang sebelah kanan agak longgar, silakan. Belakang kiri juga longgar. Yang di luar kalau mau masuk silakan. Bagian belakang yang bapak-bapak agak longgar. Pintu belakang bisa nggak dilewati bapak-bapak? Bisa. Kalau pintu belakang bisa dilewati bapak-bapak, silakan, mungkin bisa lewat pintu belakang. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di majelis, semoga Allah melonggarkan hidup kita. Selanjutnya kita kembali ke buku. Kita akan bahas tentang macam-macam kematian. Para ulama mengatakan bahwa ketika manusia hidup di muka bumi ini, mereka mengalami wafat yang disebut dengan wafat sughra. Al-wafatul sughra atau al-mautul asghar. Kapan itu? Ketika sedang tidur. Dan yang kedua ada wafat kubra. Kapan itu? Ketika arwah dicabut oleh Allah untuk selamanya pindah ke alam barzah. Ini seperti yang Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah zat yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah mewafatkan jiwa sebelum waktunya mati, fi manamiha, ketika dia sedang tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, lalu Allah tahan jiwa yang sudah waktunya mati, arwahnya enggak balik lagi ke jasad. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan sebagian jiwa sehingga arwahnya bisa balik ke jasad. Sehingga tadi malam Bapak Ibu sekalian, Anda sedang mengalami wafat sesaat. Kapan itu? Saat tidur. Orang ketika tidur, arwahnya dicabut oleh Allah, diwafatkan. Lalu Allah lepaskan, kemudian balik lagi ke jasad. Ada yang ketika tidur, arwahnya ditahan oleh Allah, sehingga tidur tadi malam, bangunnya besok kiamat. Makanya Nabi SAW, kalau bangun tidur, apa kalimat yang beliau baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi zat yang menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Kapan Allah mematikan kita itu? Kematian yang kecil, kematian sesaat, itulah kematian waktu tidur. Sehingga kita bersyukur kepada Allah. Bapak ketika bangun tidur, arwahnya masih ada. Saya masih bisa melek, masih hidup. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika bangun tidur? Buka HP. Lihat WA. Lihat status, lihat jam. Matikan alarm, lupa doa. Jadi memang seperti ini butuh pemaksaan sedikit untuk membiasakan saat bangun tidur baca doa. Makanya ada pahala besar kalau orang terjaga di waktu malam, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah. Dosanya akan diampuni oleh Allah. Kalimatnya ringan, tapi ketika kita mengalami berat untuk diucapkan. Bawaan orang yang terjaga ketika malam, jam 1 langsung tarik selimut, tidur lagi. Baik. Nah, kematian di mana pada waktu kita itu tidur disebut dengan al-wafat as-sughra, kematian kecil.
Dan kematian ketika kita pindah ke alam barzah disebut dengan al-wafat al-kubra. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, qala Allah Ta'ala mukhbiran an nafsihi al-karimah bi annahu al-mutasarrif fil wujudi bima yasha wa annahu yatawaffa al-anfus al-wafat al-kubra bima yursilu min al-hafadhah alladzina yaqbidunaha min al-abdan wal wafat as-sughra indal manam. Kata Ibnu Katsir, dialah yang mewafatkan jiwa dengan wafat besar, yaitu kematian, melalui para malaikat, yaitu malakul maut yang ditugaskan untuk mencabut roh dari jasad. Dan dia yang menetapkan wafat kecil, yaitu tidur ketika seseorang terlelap. Dan Masya Allah, coba jamaah ya, Anda renungkan ini ya. Saat kita tidur, arwah kita dicabut oleh Allah sesaat. Dah? Lalu ketika kita ditakdirkan untuk hidup, arwah ini dikembalikan. Sehingga orang ini hidup, orang ini bangun tidur. Allah tahu enggak, ini orang yang bangun tidur ini nanti akan maksiat. Allah tahu? Allah tahu. Sehingga Allah tahu, kalau aku kembalikan arwah ini, nanti orang ini akan berbuat durhaka kepadaku. Tapi dengan kasih sayangnya dan kelembutannya, dia diberi hidup. Padahal Allah tahu, ini orang nanti setelah dia bangun, dia akan durhaka kepadanya. Dan itu Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat 60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia tahu apa yang akan kalian kerjakan di waktu siang. Jadi kita yang ketika keluar rumah maksiat, ketika kerja kita maksiat, malamnya kita dicabut oleh Allah arwahnya sementara, dan Allah tahu ini si A ini kalau aku hidupkan nanti dia akan durhaka. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah tetap hidupkan kita. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, kita dilarang untuk berangan-angan mati karena merasa tidak bahagia. Ini nasihat yang penting. Sebagian orang terkadang merasa hidupnya berat, hidupnya susah, lalu dia berangan-angan untuk mati. Suatu ketika ada seorang ulama mendengar orang yang bosan hidup, lalu dia mengatakan, lebih baik aku mati. Spontan ulama itu mengatakan, ya bena akhi, la taf'al, wahai putraku, jangan kau lakukan itu. La sa'atun ta'ishu fiha tastaghfirullah. Satu detik yang kau diberi hidup oleh Allah dan kau gunakan untuk istighfar, khairun laka min mautid dahr, lebih baik daripada ketika kau mati. Jadi jangan sia-siakan umur. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, walaupun 2-3 detik bisa hidup, dimanfaatkan untuk apa? Ibadah. Dan ibadah ini sangat mudah dengan berbekal lisan, hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Ini bisa menambah pahala. Pak, kalau membaca la ilaha illallah enggak kesampaian terus mati gimana, Pak? Misalnya baru membaca la ilaha mati, Pak. Nah, itu kan kalimat kekufuran malahan, Pak. Innamal a'malu binniyat. Kalau memang dia sudah punya niat untuk membaca la ilaha illallah tapi belum sampai terucap sempurna kok mati, maka dia dicatat sebagaimana apa yang dia niatkan. Nah, sehingga kekhawatiran seperti ini tidak perlu sampai membuat orang jadi ngarang dzikir sendiri. Nah, gitu kan? Ada sebagian orang yang dia mengatakan dzikir yang terbaik itu ya kamu sebut saja hu. Hu itu apa? Hu itu singkatan dari Allah. Kata Allah kok disingkat toh, Mas? Sejak kapan nama Allah bisa disingkat? Hu. Di orang yang dilupakan. Beliau berangan-angan mati karena apa, Pak? Berat menanggung
beban rasa malu. Wanita salehah yang tidak pernah terfikir untuk berbuat zina, dalam keadaan masih gadis, belum pernah tersentuh oleh lelaki siapapun, tiba-tiba hamil, gak ada suami. Gimana beban mentalnya? Tapi ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya nanti anaknya ini akan jadi nabi. Maka pada saat Maryam datang ke kaumnya, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, Maryam datang pulang ke kampung halamannya, tahmiluh, sambil gendong Isa. Langsung spontan banyak sekali kalimat-kalimat celaan yang diarahkan ke Maryam. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Mereka mengatakan, wahai Maryam, kau telah membawa perkara besar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun, bapakmu itu bukan orang jelek, ibumu juga bukan pelacur, kok anaknya kayak gini? Fa asyarat ilai, beliau hanya bisa berisyarat ke arah bayi. Qalu, mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kita disuruh untuk bicara dengan bayi yang ada di gendongan? Nah, barulah bayi ini yang bicara. Qala inni abdul. Cara satu, manusia tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Adam. Yang kedua, tercipta punya bapak, enggak punya ibu. Hawa, istrinya Adam. Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam, kemudian Allah jadikan itu untuk penciptaan Hawa, sehingga terciptalah Hawa dari tulang rusuknya Adam. Maka Hawa keturunan Adam. Ada yang tercipta punya ibu enggak punya bapak, Isa alaihissalam. Ada yang tercipta punya ibu dan tidak punya bapak, dan punya bapak. Ya? Semua manusia selain tiga yang pertama. Maka kalau ada wanita zaman sekarang, kok bisa kamu hamil, suamimu mana? Masya Allah, ini makhluk punya ibu enggak punya bapak. Enggak berlaku. Nah, dua kelompok yang bingung. Apa mungkin ada makhluk yang tercipta, ada manusia yang tercipta punya ibu enggak punya bapak? Maka mereka carikan bapaknya. Kelompok yang pertama mengatakan bapaknya adalah Allah, sehingga Nabi Isa dianggap anak Allah. Karena dia bingung, siapa bapaknya Isa? Maryam adalah wanita suci yang tidak pernah kawin dengan manusia. Siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Ini orang bingung pertama. Orang bingung kedua, ini Maryam pasti punya pasangan, dan pasangan itu yang berzina dengan Maryam. Makanya dia nuduh Maryam sebagai wanita pezina. Dan Nabi Isa anak zina. Terus siapa pasangan zinanya Maryam? Masih buron sampai sekarang. Ini Yahudi. Ini keyakinan Yahudi. Mereka menuduh Maryam berzina, dan mereka tidak mau mengakui Isa sebagai nabi karena dianggap Nabi Isa adalah anak zina. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Kaum muslimin dibimbing oleh Allah. Sulit enggak Pak Bapak memahami ada manusia lahir punya ibu enggak punya bapak? Enggak sulit, karena Allah Maha Kuasa. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan kehadiran Nabi Isa itu sebagaimana Adam. Adam tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Yahudi dan Nasrani itu bisa menerima ini. Yahudi dan Nasrani bisa menerima ada manusia terlahir tanpa bapak, tanpa ibu. Mereka bisa menerima. Tapi kenapa mereka kesulitan untuk menerima ada manusia punya ibu enggak punya bapak? Khalaqahu min turabin. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kun, maka jadilah. Allah kuasa untuk menciptakan Isa. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik.
Kembali ke sini. Boleh berangan-angan mati pada dua keadaan. Satu, ketika khawatir dengan keselamatan agama. Saya merasa nggak sanggup kalau seperti ini terus. Nanti jangan-jangan saya malah murtad misalnya. Jangan-jangan saya malah benci kepada Allah. Dia khawatir dengan keselamatan agamanya. Kalau seperti ini, boleh berangan-angan mati. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, La yatamanna ahadukumul mauta min durrin asabahu. Janganlah kalian berangan-angan mati karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau dia terpaksa harus berangan-angan mati, falyaqul. Bacalah doa berikut. Hafalkan doa ini Pak ya. Barangkali dibutuhkan. Dalam kondisi ketika orang sakit menaun, lama enggak sembuh-sembuh sampai dia capek ketika sakit. Bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Mungkin dia berpikir, kok enggak mati-mati. Keluarganya juga berharap ini Bapak kok enggak mati-mati. Dan kadang ada orang yang punya tekanan batin karena masalah komentar keluarga. Anak saya berharap kapan saya mati, istri saya juga berharap kapan warisan dibagi. Sementara saya keluar masuk rumah sakit. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikan aku hidup panjang selama hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu yang baik bagiku. Kayak gini cara orang untuk dia bisa menggantungkan kepada ilmu Allah saat dia berharap untuk mati. Jadi jangan minta ya Allah matikan aku, belum tentu itu yang terbaik. Kembalikan kepada, gantungkan kepada ilmu Allah. Yang kedua, ingin mati syahid. Mati syahid merupakan predikat kematian yang mulia. Seorang muslim dianjurkan untuk mewujudkannya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadidtu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal." Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku tidak akan bertahan di belakang pasukan ketika jihad. Jadi Nabi SAW yang namanya panglima itu pasti di mana Pak? Ya? Di belakang Pak. Karena kalau panglimanya di depan kena panah duluan. Siapa yang mimpinnya Pak? Sehingga prajuritnya yang di mana? Depan. Panglimanya yang memimpin dan mengatur di belakang. Ya? Nabi SAW ketika perang, kenapa beliau di belakang? Karena beliau panglima, beliau yang memimpin. Kalau beliau mati, nah, maka kocar-kacir ini pasukan. Sehingga beliau dilindungi oleh para sahabat. Ada banyak sekali tameng-tameng hidup yang melindungi Rasulullah SAW. Seperti 4 khulafaur rasyidin, itu paling sering jadi tameng hidup. Jadi kalau ada panah nyasar, biar aku duluan yang kena sebelum Rasulullah SAW. Tapi beliau mengatakan, andaikan tidak memberatkan umatku, aku milih di depan. Kemudian aku mati dan aku minta kepada Allah dihidupkan kembali, lalu perang lagi, mati lagi, dihidupkan kembali lagi, dan demikian seterusnya. Karena beliau berharap bisa berkali-kali mati syahid. Tapi Nabi SAW meninggal di mana? Di atas ranjang. Beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan demikianlah banyak sekali orang saleh yang mereka tidak meninggal di medan jihad. Abu Bakar meninggal di ranjang, Nabi SAW meninggal di ranjang, Khalid bin Walid yang sering jihad meninggal di ranjang. Selanjutnya, bagian akhir berkaitan dengan apa itu kematian. Kita mau bahas tentang jangan mati kecuali husnudzon kepada Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
beliau pernah mendengar wasiat Nabi SAW 3 hari sebelum beliau wafat. Apa wasiat Rasulullah SAW? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Jangan sampai mati kecuali kalian husnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah yang maha sempurna nama dan sifatnya dan perbuatannya, serta meyakini konsekuensi dari nama dan sifatnya itu. Seperti dia meyakini Allah akan merahmati hambanya karena dia maha pengasih dan penyayang. Kepada siapa yang berhak mendapatkan rahmat, Allah mengampuni apabila mereka bertaubat. Allah akan menerima amal hambanya jika dia sungguh-sungguh, dan seterusnya. Berbaik sangka itu artinya Anda punya harapan besar dengan ketaatan yang Anda lakukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Dalam riwayat yang lain, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau dia punya prasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya. Maka jangan sampai kita punya suudzon kepada Allah. Misalnya Pak, suudzon kepada Allah itu contohnya, ada seorang hamba yang durhaka, maksiat, lalu dia diajak tobat. Ayo Pak, tobat Pak. Aku kotor orangnya Mas. Aku berlumur dengan dosa. Kayaknya aku gak pantas untuk mendekat ke masjid. Akhirnya dia lebih milih untuk bertahan maksiat, karena dia merasa dirinya tidak pantas untuk berbuat taat. Inilah orang yang putus asa, sehingga dia lebih memilih untuk bertahan maksiat ketika diajak. Dan dia mengakui kesalahannya. Aku kotor, aku banyak dosa, aku gak pantas untuk pakai jilbab. Dia gak mau jilbaban. Allah Ta'ala maha pengampun. Kenapa Bapak merasa kalau Allah akan menjauhkan diri Bapak dari rahmatnya kalau Bapak serius mau taat kepadanya? Ah, gak percaya saya. Dan masih banyak orang yang seperti itu ya. Dan di penghujung hayat terkadang itu semakin kuat atas godaan dan bisikan setan. Akhirnya banyak orang yang tenggelam dalam maksiat, makin parah makin tenggelam, karena dia merasa dirinya tidak layak untuk mendekat dan bertaubat. Dia merasa dia kotor. Itulah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit menjelang wafatnya. Lalu beliau bertanya kepadanya, bagaimana kondisi Anda sekarang? Jawab pemuda itu, Arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah dan aku takut kepada dosa, dan aku takut terhadap dosa-dosaku. Mendengar jawaban ini, Nabi SAW mengatakan, La yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin. Apabila dalam hati seorang hamba berkumpul dua perasaan, berharap rahmat Allah dan takut dari azab Allah dengan maksiat yang dia lakukan, illa atahullahu ma yarju, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takutkan. Kau takut dari apa? Aku takut dari azab Allah. Allah kasih keamanan terhadap azabnya. Masya Allah. Ini salah satu pengaruh baik dari apa? Husnudzon kepada Allah. Tapi orang akan husnudzon kepada Allah jika dia punya harapan di sisi Allah. Ibaratnya begini Pak ya, Bapak atau si A, seorang jomblo, tertarik dengan B. B ini putrinya C. Nah, si A ini banyak berbuat baik kepada C, kadang ngasih hadiah dan seterusnya. Sampai datang waktunya untuk lamaran. Berangkatlah A datang ke rumahnya C untuk melamar B. Kira-kira gimana Pak? Kalau dia husnudzon sama C gimana? Ada harapan besar.
Dia ada harapan besar. Pasti saya akan menerima lamaran saya. Nah, semangat itulah yang dimaksud orang husnudzon kepada Allah. Dia berharap akan diberi balasan oleh Allah, terutama menjelang detik-detik wafatnya. Saat sakit parah, dia berharap kasih sayang Allah, berharap kebaikan dari Allah, sehingga dia tidak suudzon kepada Allah. Itulah pesan Nabi SAW, jangan sampai kalian mati kecuali husnudzon kepada Allah. Wallahu alam. Masih sekian halaman, enaknya diapakan? Langsung saya bacakan di bagian akhir ya. Nah, Anda nanti bisa baca sendiri, insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan membaca sendiri. Di bagian akhir ini saya menyinggung berkaitan dengan antara kematian dan budaya. Saya kasih judul penutup dan nasihat. Urusan kematian memiliki hubungan kuat dengan pengaruh adat. Betul Pak? Ya, dan realitanya demikian. Sehingga masalah kematian itu di masing-masing tempat beda-beda, tergantung adatnya. Walaupun semuanya lingkungan muslim. Orang Jawa Timur punya adat sendiri dalam ngurusi kematian yang mungkin beda dengan orang Jawa Barat, beda dengan orang Jawa Tengah, beda dengan orang luar pulau Jawa, dan seterusnya. Bahkan berkembang aneka keyakinan di masyarakat tentang kematian yang sumbernya murni dari adat. Pak, katanya kalau orang itu mati selama 40 hari arwahnya gentayangan di rumah, Pak. Kamu punya keyakinan seperti itu dari mana? Loh, itu kan sudah keyakinan peninggalan orang tua masa silam. Jadi ini ideologi yang berasal dari apa? Budaya. Karena budaya itu terkadang mewarnai akidah. Makanya berbudaya tidak dilarang, tapi kalau budaya sampai dijadikan agama, masalah besar. Dan banyak orang menjadikan budaya sebagaimana layaknya agama. Sebab budaya mewarnai ideologinya, mewarnai akidahnya. Dan banyak keyakinan berkembang di masyarakat karena budaya. Sunda ada budaya apa namanya? Kalau di Sunda itu apa namanya? Ya. Agama orang Sunda. Wiwitan. Sunda Wiwitan. Nah, kalau Jawa kan kejawen. Kalau Sunda bukan kesundan. Sunda Wiwitan. Nah, Sunda Wiwitan itu kan ada aneka keyakinan, Pak. Ada titik-titik tertentu yang dianggap ini punya penunggu, ini punya penunggu. Itu berasal dari mana? Budaya. Saya sebagai orang Jawa tahu beberapa titik keyakinan orang Jawa. Laut Kidul itu punya penunggu. Namanya Nyi Roro Kidul. Laut Utara punya penunggu, namanya Dewi Lanjar. Nanti Merapi punya penunggu. Nanti mana lagi punya penunggu. Jadi masing-masing itu ada keyakinannya. Dari mana itu berasal? Dari budaya. Ada keyakinan budaya, itu keyakinan karena latar belakang budaya. Budaya sebagai agama. Karena itu budaya tidak boleh dijadikan sumber keyakinan sebab mungkin mudah diterima. Kalau saya bicara di sumbernya, Pak, beda lagi. Demikian pula budaya tidak boleh mengalahkan aturan agama. Larangan agama tidak boleh diabaikan dan dilanggar dengan alasan ini sudah jadi budaya. Karena ada banyak orang yang mengatakan, ini kan sudah jadi budaya kami. Sesuatu yang melanggar jangan dinormalisasi. Berawal dari kebiasaan satu orang, ditiru oleh orang lain, akhirnya jadi kebiasaan banyak orang. Ketika dilarang, gimana? Dilawan dengan, ini sudah jadi kebiasaan. Maka dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi terkadang ditentang dengan alasan budaya. Baik,
Sekarang coba kita lihat. Kira-kira menurut Anda, peringatan kematian itu budaya atau agama? Hah? Itu budaya atau agama? Ini sudah mulai sensitif loh ini ya. Perlu dibahas nggak? Nggak usah aja. Dibahas. Ya, tapi mungkin bagi sebagian orang kayaknya berat ini nerima ini. Ini ustadznya pasti jadi Muhammadiyah ini. Nggak, saya tidak bicara masalah latar belakang ormas, tapi berawal dari pertanyaan dulu. Karena ada sebagian jamaah tanya, coba ustadz serius, saya tanya. Itu kajian waktu di Jogja ya, dan kumpul banyak orang antara yang punya kebiasaan peringatan kematian dan yang tidak punya kebiasaan peringatan kematian. Yang benar itu boleh nggak praktek kayak gini? Maka kembali saya tanya, itu budaya atau agama? Nah, bingung mereka, budaya atau agama ya? Kalau dia bilang agama, sebutkan satu dalil saja. Satu dalil saja yang menganjurkan peringatan kematian. Karena kalau agama kan berarti ada sumbernya dari Al-Quran atau hadis. Lupa kan kita dianjurkan beramal atas nama orang tua. Iya, itu kita sepakat. Tapi peringatan dengan menghadiahkan amal dua hal yang berbeda. Saya bisa menghadiahkan amal untuk kakek nenek saya yang sudah meninggal di masjid. Saya bisa menghadiahkan amal ketika saya sedang berdoa kepadanya, ngirim doa bebas. Tapi nggak pakai peringatan. Ini beda. Peringatan dengan ngirim doa itu dua hal yang berbeda. Nah, maka jangan gunakan alasan ngirim doa untuk membela peringatan. Sebab kenyataannya Nabi SAW kematiannya tidak diperingati oleh sahabat. Padahal mereka tahu betul kapan Rasulullah SAW wafat. Tapi nggak ada riwayat 3 harian tahlilan untuk Nabi SAW di rumah Abu Bakar As-Siddiq atau di rumahnya Aisyah atau di Masjid Nabawi. Tidak ada. Itu kita sepakat. Semua orang soleh yang kita kenal, bahkan sampai pun Nabi Muhammad SAW, kita tahu beliau tidak ada peringatan kematian. Nah, kalau sudah sepakat, kayaknya dijawab agama nggak ada jawabannya. Berarti pilihan yang kedua adalah budaya. Karena ada budaya yang kadang dibumbui agama. Ada praktek budaya dibumbui agama. Saya kasih contoh ya, di Jogja ini cukup banyak. Sedekah bumi itu dilakukan oleh orang lereng Merapi atas titah dari keraton Jogja dan menanam kepala kerbau di lereng Merapi. Dulu dipimpin oleh Mbah Marijan, sekarang dipimpin oleh putranya Mbah Marijan. Ya. Sebelum acara itu dimulai, Masya Allah Pak, baca Yasin, baca tahlil sekian, baca ini, baca ini, baca ini, selesai, kemudian ritual dilakukan, berangkat. Jadi mereka kirap gitu ya, dengan pakaian khusus, membawa bawaan khusus, kemudian datang ke lereng Merapi, lalu mengubur kepala sapi. Budaya ya itu, budaya. Di Bekasi ada nggak? Oh nggak ada gunung ya. Mungkin ke Gunung Putri di Cilengsi, Bogor. Ya. Baik. Nah, karena Anda tidak mengenal budaya itu, Anda menganggap ini murni budaya, bukan ajaran agama, tapi dibumbui oleh agama. Nah, makanya peringatan kematian ini budaya atau agama? Yang lebih tepat budaya, tapi dibumbui agama. Karena itu, kalau ini bukan bagian dari agama, makanya dia bukan fenomena internasional. Sehingga di negara yang lain tidak ada. Ada di negara ini tapi tidak ada di negara yang itu. Bukan fenomena internasional. Kalau itu agama, namanya agama kan tidak dibatasi oleh wilayah. Sehingga di sini ada, di sana juga ada. Itu kalau bicara agama. Saya bacakan keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab Al-Um, kata beliau,
Wa akrahul ma'tam, aku benci acara ma'tam. Wahiyal jamaah, yaitu kumpul-kumpul di rumah duka. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun tidak diiringi dengan tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena yang seperti ini mengulang kesedihan. Wa yukalliful mu'nah, dan membebani keluarga jenazah. Ma'a ma madha fihi minal athar, di samping telah ada larangan dari riwayat Jarir bin Abdullah. Sahabat Jarir bin Abdullah pernah mengatakan, kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'atat ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kami menganggap kumpul di rumah duka dan membuatkan makanan setelah pemakaman termasuk di antara bentuk meratapi mayit. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Dan masih banyak keterangan-keterangan para ulama Syafi'iyah yang lainnya yang menegaskan hal itu. Maka bukan karena kita tidak menghormati orang yang sudah mati, tapi bentuk penghormatan kita terhadap orang yang sudah mati tidak boleh diiringi dengan nuansa budaya dan aneka keyakinan yang lainnya. Makanya muncul tadi Pak ya, selama 40 hari dia gentayangan nunggu dikirimi pahala. Kalau orang yang mati itu arwahnya kembali ke dunia, lalu dia bisa datang ke alam dunia, balik lagi Pak, pasti dia akan berangkat ke Palestina untuk melawan Israel. Arwah-arwah kaum mukminin jadi pasukan-pasukan yang tidak kelihatan untuk mengganggu tentara Israel. Kan dia nggak punya amal jihad. Wallahu a'lam. Baik, semoga buku yang ringkas ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi saya pribadi terutama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada hadiah buku Bila Ku Mati 4 pieces hanya khusus untuk ummahat, sudah disiapkan mic, hadiah dipegang panitia. Baik, berarti kita bagikan 4 buku ini ya, khusus untuk ummahat. Baik, insyaallah pertanyaannya gampang, cukup angkat tangan. Pertanyaannya, baik, siapa di antara ummahat yang anaknya paling banyak? Nah, angkat tangan aja ya, jadi kan udah kelihatan ya. Bapak jangan angkat tangan Pak, yang lahirin istrinya Pak. Ya silakan yang merasa anaknya paling banyak lapor ke panitia. Berapa? Ya silakan panitia. 5. Ada yang di atas 5? Yang di bawah berapa? 6. Ada lagi di atas 6? 6. Yang 6 berapa orang? Berapa? Yang 6 ada 2, baik, dua-duanya dapat hadiah. Baik, 2 lagi. 2 lagi untuk yang usianya paling lanjut. Yang paling lanjut usianya? Ibu-ibu. Bapak jangan ikut angkat tangan, Pak. Sudah punya. Benar. 74 Ustaz, gimana? 74. Ada lagi? Berapa? 80. 70. 77 Ustaz. Ya silakan dikasih. 7 lagi. Baik.
Udah habis ya, 77 dan 78 pemenangnya. Subhanallah. Nggak bawa KTP masalahnya. Ya tinggal satu. Tinggal satu. Masya Allah. Baik. Pertanyaan, siapa di antara ibu-ibu yang sudah menyiapkan wasiat? Siapa yang menyiapkan wasiat? Oh sudah, istri bapak. Sila angkat tangan belakang. Satu bapak-bapak minta ke saya nanti bukunya. Buat bapak-bapak. Ya, satu bapak-bapak. Buat bapak-bapak ya. Baik. Satu buat bapak-bapak. Pertanyaannya. Hah? Nanti ambil di saya bukunya ya. Dari bicara. Bapak-bapak yang mertuanya paling banyak. Tiga. Tiga. Mertuanya tiga. Yang lain 4. Mertuanya berapa? 3. Kok bisa 3? Ganjil nih gimana? Hah? Beda waktu. Baik. Pemenangnya ada di depan, Bu. Tidak ada mantan mertua ya. Nanti hadiahnya boleh diambil ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan, di depan. Bisa minta tolong dilangsir ke depan. Satu pertanyaan saja ya, 4 menit kita sekarang masuk jam 11. Apakah ada mati suri? Suri itu artinya apa, Pak? Suri itu artinya kamuflase. Mati kamuflase. Maksudnya mati kamuflase seperti mati padahal bukan pingsan. Sehingga ketika orang, maka itu Pak, mati suri itu gimana Pak? Nah itu bukan orang pingsan, tapi dia nggak sadar sama sekali, dia mau lihat ini melihat ini, sebagaimana orang, sehingga dia melihat neraka, dia melihat surga, dia melihat hisab, dia melihat orang lewat jembatan sirat, tapi itu kejadian dalam yang dia lihat dalam mimpi. Dan ketika dia belum ditakdirkan oleh Allah untuk dicabut nyawanya selamanya, maka hakikatnya dia belum mati. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.